insya Allah. Apakah baca puisi itu dosa Pak Ustaz? Tidak. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidaklah layak dia kami ajarkan syair puisi. Nabi Muhammad tak layak kami ajarkan syair. Kenapa tak layak kami ajarkan syair? Karena dulu penyair kerjanya bohong, menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Tapi kalau syair yang benar Nabi tak larang. Siapa contoh penyair zaman Nabi? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit penyair. Maka muncullah syair pujian kepada Nabi SAW. Al-Barzanji itu syair. Burdah itu syair. Oh, Simtud Durar itu syair. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu syair yang dinyanyikan dengan suara lantunan yang luar biasa. Jadi syair-syair boleh muncullah. Makanya dulu orang-orang Melayu kalau mau mengayun anak sampai sekarang di Siak masih pakai syair. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Sekarang itu sudah tergeser oleh kiong racun kucing garong. Jadi kalau ada saudara kita bersyair-syair, syairnya baik, maka tak salah. Syair sama macam lagu. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Cinta Satu Malam, itu tak baik, zina itu. Ustadz Somad, ada mahasiswa psikologi waktu saya dulu ngajar hadis di Fakultas Psikologi. Ustadz, apa hukum musik Pak Ustadz? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau musiknya baik, baik. Kalau nggak baik, nggak baik. Contoh musik yang baik Pak Ustadz, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Yang tak baik Pak Ustadz, cari sendirilah. Pak Ustadz, apakah berdosa kalau istri memberitahu suami sambil marah-marah untuk melaksanakan sholat dan mengaji? Kan? Udah kuduga. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi neraka. Kalau kau ingin dia baik, maka dengan kata-kata yang santun yang baik. Jangan mentang-mentang ibu sudah ngaji, pulang ke rumah panggil, bang sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kau jadi hamba sahaya baginya, maka dia akan menjadi budak bagi. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saya ini pemusik. Bagaimana menurut Ustadz profesi pemusik dalam Islam? Musik, buka buku judulnya fikih musik. Ada musik itu yang mengingatkan orang pada mati. Mana musik? Lagu pasar umum. Mati. Itu bagi anak muda. Kalau yang ibu-ibu, bila Israel datang memanggil jasad terwujud di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil. Entah pula. Dan kedinginan. Itu untuk ingat mati. Kalau untuk menyiapkan musola, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Nah, ini nyanyikan tuh ada 3 lagu. Insya Allah turun. Bagaimana kalau dalam satu keluarga saling bermusuhan, tak ada keinginan untuk bersatu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka duduklah bersama, cari orang ketiga yang bisa mendamaikan. Ada orang tua kita, duduk bersama, lalu kumpul. Mau dibawa ke mana hubungan ini? Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah terhadap segala perkara yang ingin diputuskan. Jangan biarkan berlalu sampai kering dan berakhir dengan kematian. Saya seorang pelajar, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana cara menanggapi guru saya yang selalu mencari kesalahan muridnya? Ini guru error. Dia selalu menikmati kesalahan orang. Ketika dia nengok orang salah, lalu kemudian dia marah, orang ketakutan, dia menikmati. Masa kecil kurang bahagia. Di Amerika, di Eropa, guru itu diteliti, diadakan konseling. Kalau dia sakit, tidak layak, maka dia dikantorkan. Dia ngurus komputer aja. Tak layak dia ngajar orang. Nah,
Maka guru-guru ini harus banyak murid-murid benci bahasa Inggris gara-gara gurunya tak betul. Benci agama gara-gara gurunya tak betul. Maka bapak sebagai kepala sekolah dikumpulkan balik, guru-guru ini harus dicerahkan supaya jangan sampai mengalami seperti ini. Ini murid udah rusak gara-gara guru, sampai tulisannya pun miring ke bawah. Ustaz, saya pernah dengar ada ustaz yang menyatakan bahwa dosa istri ditanggung suami. Ini pasti hadis palsu. Dosa istri ditanggung suami. Suami yang tidak memberikan 5 hak pada ibu. 5 hak ibu pada suami. Ibu mau tahu? Pertama, makan. Ibu udah dikasihnya makan? Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau yang 5 ini dia tidak kasih, maka ibu. Misalnya ada perempuan, makan sudah cukup. Pakaian, dikasihnya pakaian yang belum selesai dijahit. Ini berdosa. Maka kita ini tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dulu begitu pepatahnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sekarang berubah, di mana bumi dipijak di situ Abu Koda. Maka jangan sampai kalian yang laki-laki ini menyia-nyiakan kewajiban kepada istri. Kasih dia makan. Adinda, aku tak kaya, tapi aku bisa membahagiakan hatimu dunia akhirat. Pret. Cuman aku mau makan. Kita makan sehari saja ya, tidur beralas koran. Itu kan cuma ada di sinetron. Cinta. Harus sebab itu mesti diluruskan. Tapi jangan pula terlalu matre. Pulang, abang mana duit? Suami jual es krim. Hujan dari pagi sampai sore tak berhenti. Pulang dia bawa. Janganlah minta abang tak bawa duit tak apa-apa bang. Kita makan aja es krim. Tapi yang sering-sering gini gembung kita bang. Bolehkah mengkodok sholat banyak-banyak sekaligus? Umpamanya kodok zuhur sampai 5 kali. Tidak dianjurkan. Bagi yang tobat, kodok sholat yang lama sekali saja. Habis sholat zuhur besok sekali. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an sekali. Selama berapa lama? Selama sholat itu tinggal. Banyak tuh Pak Ustaz. Tidak. Berapa tahun kamu tinggalkan? Saya umur sekarang 40. Mulai tinggalkan sholat 10. 30 tahun. Kodok 2017. Tulis 2017 akhir mulai mengkodok. Lunas 30 tahun. Kalau meninggal tahun depan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Innamal a'malu binniyat. Apa yang harus kita lakukan agar tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, supaya kita keluarga bisa masuk surga semua? Laki-laki cari perempuan 4. 5 liha kaya, walihasabiha keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha cantik, walidiniha karena taat beragama. Kalau kau cari karena kayanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan berubah. Kuntum, mekar, wangi, semerbak, layu, mati. Perempuan itu kuntum, mekar, harum, layu, mati. Bunga yang tak mati, bunga plastik. Ustadz cuman laki melihat perempuan aja. Bagaimana perempuan menerima laki-laki? Perempuan menerima laki 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau lengok laki-laki itu din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, agamanya baik, sholat ke masjid, jangan tengok dari pakaiannya. Memang pakaiannya jaket king, tapi sholatnya luar biasa. Saya pergi ke Tembilahan, ada anak-anak muda pakai jaket, tulisannya apa? Pejuang subuh. Mantap, pejuang subuh. Kenapa tak ada zuhur? Dia subuh aja. Kalau kau pandang agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Makanya ibu-ibu jangan tersakit, jangan singgung, jangan sakit hati, jangan matri. Jangan datang anak mau minang anak kita langsung buka gorden, tengok pakai Ferrari merah. Inilah dia. Inilah nampak dalam tahajud dari malam. Inilah. Kata suami, ojo ke susu. Jangan buru-buru, kita periksa dulu. Kak, inilah dia. Akhirnya dinikahkanlah. Setelah nikah seminggu anak pun balik menangis. Allah, kenapa rentan?
Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya punya anak gadis, kadang minum, kadang makan, kadang minum makan bekas pacarnya. Boleh apa tak Pak Ustaz? Kenapa dikasih dia pacaran? Tak ada pacaran, tak ada pacaran itu. Tak ada pacaran, tidak ada pacaran. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tak ada. Maka hijrah total. Kongko jalan-jalan bareng-bareng. Oke. Tapi kalau sudah ada niat mau nikah, panggil abang. Bang, tolong abang kawankan aku mau nikah. Jangan datang sendiri. Ini anak muda penting datang. Pak, izinkan aku minang anakmu dengan bismillah. Enak aja aku ngasih ke sekolah dia, kau dengan bismillah, balik sana. Tengok dulu calon mertua kita ini orang apa. Tengok, nampaknya dia orang air molek. Abang bawa Bang Aris tadi Pak. Tentu di lobbynya selesai. Ini calon mertua saya ini orang Jawa. Cari ustaz yang orang Jawa. Bawa ustaz Sustri sebat dulu. Assalamualaikum Pak, pripun kabari api untuk teman-teman ya. Iki siapa? Kis dulur iki. Kalau kebetulan calon mertua jadi orang Minang, bawa ustaz orang awak. Waalaikumsalam, orang Cak mana? Lah ya ustaz kanannya. Baca lancian aja dulu. Kalau kebetulan dia orang Batak, bawa ustaz Saidul Amin. Kalau kita sesudahnya, lo maksudnya. Nah, lalu saya sebagai ibu bagaimana Pak Ustaz? Tak ada pacaran tuh. Kalian yang sudah pacaran berhentilah. Adinda, mohon maaf untuk sementara nomor kau sudah kubuang. Tapi tentu dengan cara baik. Kubuang nomormu untuk menjaga kau supaya jangan berzina. Aku pun tak ingin. Aku akan datang. 4 tahun setelah ini aku akan datang lagi. Kata dia jawab, insya Allah akan kutunggu. Tapi kalau tak ada yang menyalipkan. Begitu setelah 4 tahun datang, Adinda aku datang untuk menikahmu. Datang suaminya keluar. Ini siapa? Valentino Rossi. Habis. Jangan stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh bilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Itu ungkapan orang yang ditinggalkan. Ustaz, apa hukumnya apabila saya berdagang ngambil keuntungan 3 kali lipat dari modalnya? Boleh, selama tidak ada unsur ghish, tipu. Boleh kau beli king ini? Boleh. Berapa? 50 juta, 100 juta. Silakan selama tak ada untuk tipu. Tapi kalau ada tipu, kau pakailah. Ini yang dulu pernah dipakai oleh Bob Marley. Boleh, ada tipu. Pulang dari Jogja, dibawanya keris kecil. Di Jogja dibelinya keris kecil 10.000, dijualnya di sini 100.000. Boleh, tapi tak ada unsur tipu. Ini kau beli keris kecil, kau pakai nanti. Ini yang dipakai tunggul ametung dulu. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon? Orang yang suudzon, maka hilanglah amal dia, diambil orang semua. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Tak boleh kalau ada tabayyun, klarifikasi. Kadang orang ini cemberut, lalu kita suudzon, ini sombong mentang-mentang mobil baru, rumah baru, bini baru, cemberut. Ternyata pas kita ajak ngobrol, kok kenapa cemberut dari tadi? Mohon maaf aku sakit. Sakit apa? Sudah nggak bisa buang air besar 3 minggu. Rupanya dia sedang sakit. Saya seorang wanita yang mempunyai muka yang hitam dan berbibir hitam. Jadi saya suka menggunakan lipstik bedak untuk menutupi kekurangan saya. Kalau saya berlipstik dan berbedak, saya merasa lebih bersyukur. Apakah saya seorang wanita yang tabarruj? Bagaimana standar tabarruj? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kau bersolek-solek jahiliyah. Ada perempuan yang terlalu pucat. Kalau dia tak pakai bedak, disangka orang suster ngesot. Ada yang bulu matanya sampai macam genderuwo. Maka dirapikannya boleh. Membuat yang tak normal menjadi normal boleh. Merubah yang sudah normal menjadi abnormal, itu tak boleh. Ini memang hitam 11-12 sama kuat. Maka dipakainya bilik agak-agak nampak. Boleh, tak salah. Membuat itu kaedah. Membuat yang tak normal. Gigi tak normal. Kalau sampai dia senyum, pucat kita. Itu boleh dipasangnya kawat-kawat. Tapi kalau kawat hanya untuk gaya, ini banyak sekarang anak-anak gadis kawat ke gaya. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu. Pada umur berapa umat muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat biar diakui sebagai muslim? Setelah
ayahnya muslim, anaknya automatically muslim. Ustaz Somad, kata Ustaz yang di sana, kalau tidak bersyahadat di depan dia tidak sah Islamnya, harus bersyahadat di depan dia. Ada nih sekarang gerakan di Pekanbaru, semua harus bersyahadat di depan dia. Saya bilang, bawa guru kau itu kemari biar kusyahadatkan depannya. Ini aliran sesat. UUD, UUW, UUD ujung-ujungnya duit. Kau mau bersyahadat, syahadat. Ini wani piro. Yang kedua, kalau nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis ini harus dekat syahadat. Aliran sesat. Orang yang bersyahadat itu mu'alaf, mau masuk Islam. Saudaraku yang mu'alaf, jangan kalian tersinggung. Kalian yang mu'alaf, kalian bersih dari dosa, ulang dari nol. Di dunia ini yang ulang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Bolehkah membunuh orang yang mengancam orang tua kita? Jangan. Boleh apa tidak mengancam? Ada orang mengancam orang tua kita, boleh kita bunuh? Tidak, tak semudah itu. Lalu kalau orang tua kita diancam, lapor Polda. Pak, ini tindakan mengganggu ketentraman orang. Saya ada ketinggalan puasa yang hendak saya qadha. Suatu saat saya bernazar untuk berpuasa. Mana duluan yang saya selesaikan? Qadha puasa sama nazar sama-sama wajib. Maka laksanakan qadha puasa. Karena kalau qadha puasa tidak diganti menjelang Ramadan nanti, dia kena double. Qadha bayar fidyah. Maka qadha puasa dulu, habis itu baru nazar. Kalau anakku lulus PNS nanti aku akan nazar puasa ya Allah, tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak mau puasa. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Bagaimana caranya agar dapat menjalaninya, kita dapat selalu takwa? Rabbana atina fid dunia dulu. Bagaimana mau dapat akhirat kalau dunia warat-marit? Makanya dari Hajar Aswad rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umrah nanti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Datang satu-satu bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa bapak lain doanya? Bini yang mau nampak tamu hasanah, nangka dua Fatimah. Kalau mau sabi, bantah hasanah 2 kali berang Fatimah. Itulah perlunya kita paham doa yang kita baca. Maka seimbang hidup, jangan selalu mirip. Makanya tadi ceramah saya itu sebenarnya keseimbangan. Jangan cuma touring, pahami juga touring hidup. Jangan cuma bersih sini, bersihkan juga hati. Jangan cuma paham ini gas, kopling, rem, tapi pahami juga. Jadi yang paham ceramah saya tadi itu sebenarnya mengajarkan keseimbangan, tawazun, balance. Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang, apa sholatnya sah Pak Ustaz? Orang tua rajin sholat, tapi orang tua saya seorang dukun. Suruh dia bertobat. Dukun, hai bapak dukun, bertobatlah. Kalau ada punya kawan jin, buang. Bagaimana cara membuang jin? Pergi ke Masjid Al-Falah di Ruqyah. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bagi dia jin. Apa maksudnya sombong? Pada orang yang sombong adalah sedekah. Itu ucapan Imam Syafi'i. Ada model orang, kalau dia sombong, kita lawan sombong untuk menjatuhkan dia. Anak saya menang kemarin di lokal, anak saya setingkat kecamatan. Ini motor saya bisa 120, saya 180. Nah, itu mesti disombongin. Nah, saya paling pantang kalau digitukan orang. Saya gas langsung. 2 kuncinya saya, kalau tak gas ke depan, gas ke belakang. Bagaimana cara membayar niat orang tua? Bagaimana cara membayar niat orang tua yang sudah meninggal? Salam dari Wong Kito. Cara membayar niat apa? Oh, niat dia dulu mau sedekah, maka kita sedekahkan. Aku berniat mau pergi haji, kita haji kan? Namanya haji badal. Aku niat mau bangun. Kalau diucapkannya, maka itu menjadi wasiat. Maka wasiat harus dikeluarkan. Saya seorang pedagang. Setiap akhir tahun saya dititipi menjual trompet tetangga saya. Tahun ini jangan terima lagi. Jangan, trompet itu adalah Yahudi menyambut tahun baru. Mengambil, sebutkan dalam perjanjian lama. Maka sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Trompetnya terbuat dari tanduk kerbau yang dilubangi. Oh, untuk menyambut tahun baru. Anak-anak kita jangan dibelikan. Anak-anak muda, nanti tanggal 31 malam tahun 1,
itu semuanya pergi ke masjid. Masjid. Panitia pula masjid buatkan acara zikir akbar dari jam 11. Jam 10 ke jam 11 baca Quran. Jam 11 ke jam 12 zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lantai bantai lah situ semua. Allah. Jangan bagi mati. Yang punya program di masjid biasanya Anur buat tiap malam. Yang punya program nanti ikut langsung di jam 10 pergi ke masjid sampai subuh yang keluar untuknya selamat. Yang tidak mau ke masjid habis isya makan antimo 2 biji. 2 biji, jangan sepapan seminggu tidur. Berdosakah saya sebagai anak yang menasihati ayah sudah malas bekerja padahal fisiknya masih mampu? Kita tidak pernah tua di depan ayah kita. Maka jangan menasihati ayah, jangan menasihati emak. Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, ayah sini, emak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mulut orang lain dengan bahasa kita. Nenek mama, lembaga adat Melayu, alim ulama, ngomong ke dia, sampaikan ke emak saya, sampaikan ke ayah kita. Siapa ustadz favorit dia? Ustadz Mustafa Omar, minta Ustadz Mustafa tolong nasihati emak saya. Jangan saya nanti sakit hati dia. Saya mau bertanya tentang kebiasaan masyarakat kita yang sering dilakukan saat membaca Yasin bersama-sama, sering dijumpai pembacaan dengan cepat. Apakah ini sah? Baca Quran itu dengan perenungan. Yang tak pandai baca Quran, tanya Pak Hijazi, Pak Sekda, ada videonya di YouTube. Kemarin ada orang nanya, Sekda kalian di Riau tuh kok Ria Pak Ustaz? Kenapa nanya? Saya bilang, kan kalian dengar itu, baca Quran, belajar baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Ini sekarang banyak orang baca Quran. Turja'un, fayakun. Ada pula yang tak berbunyi sama sekali. Kalau baca Yasin ramai-ramai, semuanya pandai. Kalau suruh satu-satu, coba kau baca sini baca. Ya asid. Punya baca Latin. Alat zina. Baca Latin. Jangan baca Latin. Ngaji Quran. Tidak ada alasan orang Riau tak pandai baca Quran. Juara 1 internasional imam Masjid Islamic Center Pasir Penganan Rokan. Juara 1. Allahu Akbar. Dikumpulkan seluruh Polri sedunia ini, Ustadz Indra Gunawan itu juara 1. Orang dari Ujung Batu, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Seluruh dunia berkumpul di juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga orang Riau. Di rumah saya mengajar ngaji anak kemanakan. Tetangga mengetahui ini menitipkan anaknya. Istri saya menyarankan jangan diterima karena kalau salah yang diajarkan maka dosanya gurunya akan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau salah, siapa yang tak salah? 9 benar, 1 salah. Lanjutkan terus. Lanjutkan terus. Kalau tak dulu, setiap rumah mesti ada mengaji. Dulu ingat program gubernur. Berikut ini Gubernur Riau, pemencetan tombol maghrib mengaji 2012. Habis baterai. Maghrib mengaji tidak bisa pakai tombol. Maghrib mengaji harus setiap rumah harus mengaji. Dulu setiap rumah macam suara tawon. Wow, wow. Alif dati alif bawah ibu. Fabiaya dan ibu. Sekarang suara tawon itu sudah hilang. Pindah ke mana? Ke warnet. Saya mau posting file, masuk saya ke warnet. Sampai di warnet, di mana-mana saya ceramah disambut orang, disambut pakai marhaban, disambut. Sampai di warnet 1 pun tak ada nyambut. Tak ada, semuanya sibuk menembak musuh. Pas saya tanya penjaga, dek, nomor berapa? Cari aja sendiri. Apa kewajiban anak laki-laki kepada orang tua setelah menjadi suami? Tidak ada yang berkurang. Makanya saya bangga menengok preman, berotot, tegap, syukur, topi, tatunya sudah I love Ama Den. Itu apa pakai peci, pakai koko, takut sama bini. Ibu punya anak laki-laki, ingat. Ibu punya anak laki-laki. Maka kalian juga yang laki-laki sebelum menikah panggil itu perempuan. I want to marry you. Aku mau menikah. But you
a second woman. Tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. Why? Kenapa punya yang kedua? Amak dia. Jangan sampai datang orang tua itu ke rumah minta duit 50.000 mau beli makan buka puasa. Nah ada duit 50.000, nak mak tak sanggup masak. Apa kata dia? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempat. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, meregang nyawa dia melahirkan engkau. Maka perempuan harus berkata, ini adalah suamiku, tapi dia adalah milik ibunya. Situ. Oleh sebab itu, ini harus kalian damai. Jangan gasnya bukan main, sama bini takut. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.